Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Anggunudianingsi dari jurusan Bahasa Arab NPM 2001021 003 akan menjelaskan tentang konsep Islam dan konsep Barat dalam hakikat hak asasi manusia. Kemanusiaan dalam Islam itu adalah tidak hanya sebatas akal budi, namun adanya konsep mendasar dalam agama, atau bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Islam itu seperti persamaan derajat, perintah berbuat adil, larangan berbuat zalim. Hak asasi manusia dalam Islam itu telah ada sejak Piagam Madinah 600 tahun sebelum Magna Carta dikumandangkan, yang mana memiliki banyak perjanjian-perjanjian yang mampu menyatukan kabilah-kabilah Arab, yakni umat Islam di Madinah dan Yahudi di Mekah. Kalau hak asasi manusia dalam Barat itu adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, merupakan anugerah dari Allah yang berlaku sepanjang hayat dan tidak bisa dirampas dan dicabut, bersifat universal bagi siapa saja. Ciri pokoknya yaitu secara otomatis adalah bagian dari manusia, tidak perlu diwariskan, diberi, ataupun dibeli. Kemudian berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi sara. Terus yang terakhir, tidak bisa dasar atau dilanggar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia itu pengertian hak asasi manusia atau biasa disebut HAM ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk HAM. Itu ada hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya itu seperti hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Terus ada juga hak asasi politik atau disebut political right. Contohnya itu seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kemudian ketiga ada juga hak asasi hukum atau biasa disebut legal equality right. Contohnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian hak asasi ekonomi atau property right. Contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Kemudian ada juga hak asasi peradilan atau procedural rights. Contohnya itu seperti hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Terakhir adalah hak asasi sosial budaya atau social culture right. Contohnya hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.